Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk. Iya, terima kasih Pak Rudi. Gimana ini? Lagi apa ini Pak Rudi? Ini Pak Ade, saya lagi mempersiapkan untuk kelas. Oh, mohon maaf mengganggu sebentar nih waktunya. Ya, nggak apa-apa, Pak Ade. Terima kasih. Ya. Kali kaitannya dengan nanti masuk kelas saya ya? Iya begitu. Ini saya ini ada tugas nih Pak Rudi, aksi nyata modul 2.3. Oh iya. Jadi mempraktekkan supervisi akademik begitu ya. Jadi seolah-olah saya ini kepala sekolah, Pak Rudi yang akan di supervisinya seperti itu. Praktek lah gitu ya Pak Rudi ya. Jadi saya mohon kesediaan Pak Rudi untuk jadi gurunya gitu ya. Iya, siap Pak Ade, siap. Ya. Jadi nanti itu ada 3 tahap. Ada praobservasi, Ya. ada observasi, dan satu lagi pasca observasi. Iya. Nah sekarang saya ingin bertanya-tanya dulu. Jadi kaitannya dengan persiapan masuk KBM Pak Rudi seperti itu. Oh iya. Bisa kan ya Pak Rudi ya? Bisa, siap. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Kalau boleh tahu mapel apa ini Pak Rudi? Saya kebetulan mapelnya IPS Pak Ade. Oh, IPS ya. Hmm. Kurikulum kita kurikulum apa sekarang ini? Kurikulum 2013. 2013 ya, Iya. kurikulum merdeka ya. Belum. Iya. Kalau boleh tahu untuk persiapan observasinya materinya materi apa ini? Untuk materi sesuai dengan RPP yang sudah saya siapkan, Ade, Iya. materinya adalah tentang kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan dan keinginan dan manusia. Upaya memenuhi kebutuhan. Untuk tujuan pembelajaran bagaimana? Apa itu tujuan pembelajaran yang itunya materi tersebut? Tujuan pembelajarannya saya bacakan saja, takut salah ya Ade ya. Nggak apa-apa Nah, silakan. tujuannya yaitu peserta didik mengamati dirinya dilihat dari kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sampai pembelajaran dan dituangkan dalam daftar kegiatan harian dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian menjelaskan konsep kebutuhan hidup dan membuat daftar kebutuhan harian dalam 1 minggu. Nah, itu dituangkan dalam sebuah tabel kebutuhan harian. Baik yang sudah dipenuhi maupun yang akan dipenuhi. Begitu barangkali pada tujuan pembelajarannya. Kalau boleh tahu bagaimana Bapak membuat tujuan pembelajaran? Ada unsur apa saja gitu di tujuan pembelajaran itu? Di tujuan pembelajaran unsur yang harus ada tentu saja itu mengandung unsur yang ABCD Pak ya. Oh, ABCD. Apa Ya. itu ABCD? ABCD itu kalau nggak salah, ini ya kalau nggak salah ya. A-nya itu adalah audien, audien. Barangkali siswanya ini ya. Kemudian yang kedua adalah B itu behavior, itu adalah perilaku. Kemudian yang ketiga C yaitu condition, yaitu kondisi. Kemudian yang terakhir D adalah degree atau adanya kriteria. Itu mungkin barangkali tujuan pembelajaran. Jadi setiap tujuan pembelajaran Pak Rudi menggunakan ABCD yang Ya, tadi. ya betul. Terima kasih. Nah untuk besok berarti Bapak kapan siap untuk observasinya? Besok bisa besok? Besok siap, ada nanti besok ada jamnya. Iya. Berarti sudah siap ya RPP yang untuk besoknya itu? Sudah siap. Ini sudah saya siapkan RPP-nya. Iya. Kalau boleh tahu metodenya yang dipakai apa itu? Metode yang digunakan Pembelajaran, ya. Saya menggunakan model pembelajarannya itu discovery learning. Discovery learning. Gimana coba sekilas gitu discovery learning itu gimana? Jadi barangkali siswa menemukan sesuatu
Ya. mereka mencari sesuatu dalam kehidupan, Ya. kemudian mereka belajar dari apa yang mereka cari. Nah, kalau dalam pembelajaran, apakah Bapak itu misalkan ada siswa yang mengerjakan suka dikasih tepuk tangan atau gimana ini? Dikasih apa namanya, semacam penyemangat begitu? Iya. Iya, biasanya kalau ada siswa misalkan saya tanya, kemudian bisa atau tidak bisa menjawab mereka, saya biasanya menyuruh semuanya untuk bertepuk tangan. Terus yang di akhir ini, di akhir Ya. penutup itu, Ya, ya. apakah suka ada tes gitu Pak? Tes di tes akhir pembelajaran walaupun 10 menit atau 5 menit itu tes pemahaman yang materinya Iya, iya, diberikan. iya. Nah, biasanya saya kalau mengajar itu biasanya kalau diperlukan saya bisa melihat dari materi pelajaran yang akan saya berikan dulu. Ya. Biasanya saya suka mengadakan pretest dan post-test biasanya KD ya. Ya. Tapi itu disesuaikan kalau pretest. Tapi kalau post-test biasanya saya selalu melaksanakan post-test. Baik itu secara tulisan ataupun tapi kebanyakan menggunakan lisan. Nah, jika ada yang kan di kurikulum 2013 ada KKM ya Pak. Iya, iya, iya. Jika kurang dari KKM, apakah Bapak suka mengadakan remedial? Remedi gitu. Iya. Ya, remedial pengayaannya. Iya, ada pengayaan, ada remedial. Oh ya, beda ya. Iya. Saya biasanya suka mengadakan remedi untuk supaya mereka lebih memahami tentang materi itu. Cukup baru ini hanya praobservasi saja untuk persiapan nanti besok untuk observasi. Jadi saya akan observasi Bapak dalam pembelajaran dari mulai masuk, pendahuluan, inti, penutup, apakah ada deskripsinya atau apalah gitu yang untuk membuat semangat siswa. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Pak. Jadi saya sekian dulu. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak De ya. Iya. Semangat, Ya, semangat. semangat. Sukses, sama-sama sukses Pak De ya. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam, mangga-mangga. Assalamualaikum. Apa kabarnya kelas hari ini? Oke, sebelum mulai KBM, silakan untuk dipimpin dulu. Duduk siap. Doa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam. Bahasa Inggris sebentar. Aliza, Alkirani Rahma Fadila, Aurelita Rahayu, Amelia Dewi Indian, Cacat Nunggayan, Gadi Muhammad Ilham, Etika Dika Ramdhani, Dipa Fitriatul Atifah, Dwi Sipana, coba tangannya, anak. Iya. Egi Purnama Sidik, Epi Cahya Rohani,
Ririn Rikiani, Rizky Maulana, Siti Humanah Ajara, Sahrul, Sahrul Sutianuddin. Ada semua ya? Alhamdulillahirobbil alamin. Sehat-sehat terus semua ya. Amin. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang kemarin, boleh. Sebelum kita ke materi yang sekarang. Tidak ada? Karena cukup untuk hari ini karena waktunya sudah sampai siang. Jadi kalian mungkin jenuh ya setelah belajar tadi beberapa mata pelajaran. Sudah berapa mata pelajaran? Dua jam berapa sekarang ya? Jangan dilihat jamnya ya. Jangan dilihat. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Mungkin kalian pernah mengikuti permainan ini ya. Walaupun pernah sebagai pengingat saja supaya kita lebih fresh lagi saja. Diangkat tangannya. Yang kanan. Angkat tangannya yang kanan ya. Ya, yang kanan saja. Diangkat seperti ini. Gak apa-apa kalian teman mau gak apa-apa. Sini maju saja. Diangkat. Kalau ketawa saja lah. Makanya kalau kalian nggak mau pakai ekson ada orang ya, oke, tangan, gitu. Ya, ya, siap. Lakukan apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Siap. Siap. Hidung. Hidung bukan kuping, bagus. Ulang ya kompak. Ya, kamu nyempeng. Hitung ya. Sekarang lakukan apa yang saya katakan. Saya ulangi ya. Ya, siap. Kuping. Oke, bagus. Oke, cukup silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, barangkali itu supaya kita lebih hangat saja ya. Supaya lebih segar, supaya tadi wajah-wajahnya sangat menakutkan sekali. Materi kita hari ini tentang memenuhi kebutuhan hidup ya. Hari ini materinya adalah tentang pasar. Apa? Pasar. Ya, pasar ya. Oke. Mungkin ada yang belum pernah ke pasar? Ada. Yang belum pernah? Cum. Ada yang belum pernah? Kamu belum pernah ke pasar? Belum. Kasihan banget ya. Jauh ke pasar, jauh. Nanti besok atau lusa itu mama ke pasar. Berarti semuanya rata-rata udah ke pasar ya? Di sana banyak kan atau dikit orangnya? Banyak. Berarti banyak orang ya. Di sana ada siapa-siapa saja? Ada siapa? Ada penjual dan ada pembeli. Lalu yang kedua, mereka di sana itu melakukan apa? Cung. Anak itu namanya melakukan transaksi jual beli. Oke, kamu sudah pada pintar-pintar ya. Yang ketiga, makanya nih, sebelum dibeli biasanya seorang konsumen atau seorang pembeli akan melakukan apa? Akan melakukan menawar, ya, melakukan tawar harga atau menawar. Setelah terjadi penawaran dan terjadi apa namanya ya? Kalau seorang pembeli dan seorang penjual sudah menyatakan siap untuk saling, penjual sudah memberikan barangnya, pembeli sudah siap memberikan uangnya, berarti itu sudah terjadi kesepakatan.
pintar ya. Kesepakatan. Baik, dari 4 ciri yang sudah kita tulis di papan tulis ini, sekarang Bapak minta kalian untuk membuat pengertian tentang apa itu pasar. Silakan ditulis masing-masing. Pengertiannya dari sini ambilnya ya. Jangan sama dengan pengertian yang ada di buku paket kalian. Kalau kalian menulis sama dengan yang di buku paket kalian, itu Bapak nyatakan salah. Akan Bapak coret dan seperti biasa akan Bapak kasih hadiah. Ayo coret ya. Silakan. Bapak kasih waktu berapa menit? 2 menit ya. Oke, 2 menit. Kata-katanya bisa diambil dari poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 3 atau poin nomor 4. Bisa diambil semuanya juga boleh. Silakan buat kalimat sesuai dengan yang kalian pikirkan di dalam hati. Jangan sama dengan yang ada di buku. Barangkali ada yang sudah selesai. Acungkan tangannya. Sudah. Cung. Yang belum pernah ke pasar barangkali ada ya. Sudah selesai. Ya. Mari coba. Dibaca saja ya. Silakan berdiri. Sebutkan namanya siapa, dibacakan. Hasil pemikiran dari pengertian pasar. Ya. Pasar adalah suatu usaha transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Suatu usaha transaksi jual beli, penjual dan pembeli. Iya, boleh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terus, berikutnya siapa lagi yang sudah? Acungkan tangannya, sebutkan namanya. Tadi sudah ada satu pengertian. Itu tidak sama dengan di buku ya. Bagus. Siapa lagi? Cung. Laki-laki. Ayo, paling malu. Bisa? Belum kerjakan. Ini udah. Coba lihat. Coba yang dulu. Jadi tentang ini belum ke pasar, jadi nggak ada. Nggak tahu pengertian pasarnya juga ya. Belum. Ayo. Aurelita, bahan manis Aurelia. Ya, Aurelia. Tuh. Udah. Aduh, ini udah 2 menit nih. Nah, nggak usah takut salah ya. Nanti kita betulkan bareng-bareng. Ayo, coba. Yang tadi. Gak apa-apa, jangan takut salah. Sok berdiri. Ya. Cek, yang suaranya yang keras dong. Laki-laki ini jago gede deh. Oke. Tempat untuk transaksi jual beli barang. Ya, bagus. Sebab butuh satu lagi nih dari kelompok yang lain. Jangan dari kelompok sana saja. Ayo. Nah ini sok. Besok dibacakan. Ayo. Jangan lama-lama. Namanya? Oke, Neng Meli. Pengertian pasar adalah merupakan tempat menjual dan membeli. Transaksi jual beli ditawar terlebih dahulu, kemudian mendapatkan harga yang ditetapkan. Oke.
tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke, bagus. Jadi kalian sudah bisa tadi membuat pengertian pasar, ya. Semua jawaban kalian semuanya benar, tidak ada yang salah, ya. Kasih tepuk tangan dulu, gitu. Sangat benar. Jawabannya tidak ada yang salah. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bisa dilanjutkan dalam kegiatan melakukan transaksi jual beli. Bisa juga pasar adalah tempat terjadinya kesepakatan harga. Bisa. Nah, seperti tadi Siti Umairah Ajahra mengatakan bahwa pasar itu tempat bertemunya suatu usaha transaksi penjual dan pembeli, ya. Iya, bagus. Itu adalah pengertian dari pasar. Oke, bagus. Ada yang ditanyakan barangkali? Silakan. Kalau mungkin ada yang menanyakan, buka buku paketnya halaman 168. Ada? Oh, 162 berapa itu? 162 ya? Oke, 162 pasar. Di halaman 162 juga dijelaskan di sana di paragraf berapa itu? Dalam 163 ya, paragraf kedua tuh. Dalam pengertian yang paling sederhana, ada contoh. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Itu paling sederhana. Berikutnya silakan buka halaman 164 tentang fungsi pasar. Banyak sekali fungsi pasar yang kita ketahui, ya. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi berarti ya, sebelumnya apa yang disebut dengan distribusi? Kegiatan ekonomi itu ada 3, ya. Pertama, produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga distribusi. Oke. Distribusi ada yang tahu pengertiannya distribusi? Apa? Barang dari produsen ke konsumen, itu artinya didistribusikan, dikirimkan, ya, distribusi. Fungsi distribusi berarti adalah fungsi untuk seorang produsen yang menginginkan barangnya supaya terjual, dapat dibeli oleh konsumen. Maka barangnya harus didistribusikan. Tidak boleh hanya produksi saja, tapi harus didistribusikan. Yang kedua, pembentukan harga. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal tentang kalian ketika membuat pengertian pasar, pembentukan harga, ini poin nomor 3 dan nomor 4. Sebelum barang dibeli, maka kalian akan menawar terlebih dahulu. Setelah ditawar, penjual sepakat dengan harga kita, sehingga terjadi kesepakatan, maka harga terbentuk. Yang pernah belanja ke pasar, biasanya yang senang
apa namanya yang senang nawar ibu-ibu ya. Para penjual biasanya suka baik-baik. Saya pernah ke pasar belanja, kadang-kadang juga sama. Pernah barang dengan orang tua juga. Biasanya ketika mau lebaran, besok lebaran, kalian coba ke pasar. Bu Haji, mampir kan gitu ya. Biasanya gitu. Padahal belum Haji kan. Biasanya sampai manggil Ibu Haji atau Pak Haji biasanya. Nah, ngobrol-ngobrol harganya dari harga misalkan harganya 350.000. Kira-kira kalian mau menawar harga berapa dari 350.000? 300.000. Nggak ada lah. Kalau cek penjual deh, dia sabarnya apa namanya? Cek penjual deh 350.000. Nah, kira-kira kita tawar sama berapa? 300.000. Kalian masih bodoh. Berapa? 250. Kalian tawar harga pasar yang ada sekitar maksimal 50%. Ya? Berarti kalau 350.000 harganya berapa? 170. Berapa? Oke, taruhlah kita misalkan tawar 175.000. Harus berani seperti itu. Jangan ini saudara apa maksudnya 350.000. Ya udah saya bayar aja ya 400.000. Begitu. Kalau kita apa kan? Jadi supaya harus itu dulu sekitar 50% kalau kalian sanggup. Nah ini tuh harga dasar yang harus diperoleh oleh satu jual. Mereka menawarkan harga melalui kalau di pasar. Beda dengan di apa namanya? Di mall, ya, di mall bagus. Atau di toko atau di ada biasanya yang jualan kaos gitu. Kaos bola, sepatu bola khusus. Namanya apa? Yang muslim saja. Butik. Nah, ya butik ya betul bagus. Kalian tawar saja sekitar 50 atau 45%. Biarkan. Jangan langsung diterima aja harganya. Tawar dulu. Jangan langsung. Ini harganya berapa? 350.000 ya udah saya bayar. Gitu. Tawar dulu. Taruh 175.000. Kalau kalian kasih bisa naik, kita masih berpikir 175.000 memang dia belum untung. Belum punya untung. 500. Nah, kalau kalian sudah bisa mampu di angka 200.000 itu sudah bagus. Jadi bayangkan nanti mah besok kalau mau ke pasar harus siap untuk memberikan penawaran. Nah, setelah terjadi kesepakatan harga, misalkan terjadi 200.000. Nah, inilah harga yang terbentuk daripada kesepakatan tadi. Itu penawaran. Yang ketiga fungsinya apa? Fungsi promosi. Jadi banyak sekali ya fungsi pasar itu. Ada fungsi penentuan harga, dan yang ketiga adalah promosi. Fungsi dari promosi itu apa? Tujuan promosi supaya apa? Supaya laku. Terus supaya tujuan promosi tujuan promosi itu memperkenalkan hasil produksi. Bagus. Nah, tujuan promosi adalah memperkenalkan barang atau produk yang sudah dibuat oleh produsen atau sebuah perusahaan, misalkan barang atau bahkan jasa. Tadi ditanyakan jasa seperti jasa konsultasi, ya, itu adalah menjual jasa. Kemudian ada lagi yang lain? Cukup? Fungsi promosi ya.
Ya, ada 3. Fungsi definisi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi. Ada pertanyaan? Sebelum kita evaluasi, siapkan dulu untuk latihan. Silakan buka halaman 169, aktivitas kelompok. Ya. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dikerjakan halaman 169, aktivitas kelompok. Silakan berkumpul kelompoknya. Berkelompok. Ya, satu lomba saja. Ya, satu lomba saja bekerja sama bareng-bareng. So, silakan kursinya bawa kursinya. Kursinya ke sana. Ini ke sana. Nah, 170. Ya, pasarnya pasar mana? Pasarnya beda-beda ya, atau mau sama boleh juga nggak apa-apa. Pasar siapa? Lokasinya boleh. Penelitiannya yang pernah kapan?
ya. Cak, kuat pakai. Iya, iya. Jangan aktivitas sini sini sini. Sudah kelompok itu kelompok 4. Kelompok 4 ya. Coba jadi yang 3. Nah, Ren. Baca tidak. Baca benar.
Tas? Pasin dia, tas tarik. Coba yang ini, biar cepat. Biar cepat. Waktunya sudah semakin singkat. Dah. Oke, sudah. Aurel. Kelompok Aurel. Sudah. Oke, siap. Menghadap ke berdiri. Menghadap ke barat. Ya. Berdiri. Nah, supaya teman-temannya tahu ya, ini hasil penelitian dari kelompok 2. Silakan dibacakan. Caranya seperti itu tadi. Bacakan ini pakaian tadi harganya 60.000, ini penjual 40.000, omset penjualannya 600.000. Ya. Yang tanggal 1 ya, silakan. Aurel. Siap. Nah, kalau cukup waktunya semua. Silakan. Ini. Silakan. Aurel setelah melakukan penelitian. Nah, silakan. Jangan malu-malu, dibaca ininya, dibaca. Ini berarti dari pakaian jadi, ya. Ini, ya, pakaian jadi berapa? Harganya. Barang dijual pakaian jadi, harga per unit 60.000. Ya. Banyak penjual 10, omset penjualan 600.000. Oh, betul. Ya, terus Banyak dijual sepatu. Barang dijual sepatu, harga per unit 150. Banyak penjual 10, omset penjualan 1 juta. betul. Ya, cukup ke tabel yang kedua, yang tentang apa? Sayuran ya? Sayuran. Sayur yang dijual buncis, harga per unit 12.000. Banyak penjual 15, omset penjualan 180. 80. Ya.
Sayur yang dijual kentang harga per unit 7.000, banyak penjual 20. Omset penjualan 280. Berapa? 280. Oh iya. Omset penjualan adalah penghasilan yang kita dapat dalam sehari atau sebulan berjualan. Penjual adalah orang yang menjual barang, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang. Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang bernegosiasi akan menghasilkan harga. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu Bos. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, nanti diikuti kelompok-kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan. Oke. Silakan untuk kembali ke posisinya masing-masing seperti semula. Ayo. Baik, setelah kita melewati pembelajaran dari pertama sampai saat ini, tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 2 oleh Aurelita, ya. Tadi penelitian di pasar bahwa omset tentang penjualan barang-barang, pakaian, kemudian apa namanya, sayur-sayuran, ya. Nah, akan sampai ke omsetnya. Terima kasih. Silakan untuk kelompok yang lain siap untuk mempresentasikan nanti di pertemuan yang akan datang. Saya kasih waktu dan kesempatan, ya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, cukup? Oke. Kesimpulannya adalah bahwa pasar itu tempat penjual pembeli bertemu, ya, kemudian melakukan transaksi dan terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli. Pasar juga berfungsi sebagai fungsi distribusi, yang kedua sebagai fungsi pembentukan harga, dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita memberikan manfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kalian pergi ke pasar untuk berbelanja. Berhati-hati gunakan prinsip ekonomi. Terima kasih. Salam untuk keluarga kalian di rumah semua, ya. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Rudi, saya minta waktunya ini berhubungan dengan tadi pembelajaran di kelas. Iya. Saya kaget nih Pak, ada apa nih kira? Nggak usah kaget-kaget. Tadi kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya lihat gitu ya. Hasil dari pembelajaran itu kalau saya lihat ternyata siswanya itu kurang aktif, kurang respon. Jadi memang suka bingung pada ya ketika kita di kelas mengajar gitu. Terkadang yang aktif cuma 1 atau 2 orang dan itu cuma dia aja gitu. Jadi bagaimana ya, jadi sulit lah gitu. Terkadang juga dikasih PR, mereka jarang mengerjakan PD. Terus di kelas antusias anak ketika belajar ya seperti yang tadi saya katakan, kurang aktif anak-anaknya gitu. Bagaimana perasaan Pak Rudi ya ketika anak seperti itu? Ya
secara jujur sih memang nggak enak, nggak nyaman di kelas ya. Walaupun ketika saya mengajar memang kurang, perasaannya ya kurang asik juga bagi saya sebagai gurunya, juga kurang asik itu mengajarkannya, membimbingnya. Jadi terkadang karena situasi tidak sesuai yang kita harapkan, seakan-akan kita juga jadi jenuh mengajarnya juga, ya. Jadi siswa tidak aktif, tidak mengerjakan tugas, berarti membosankan mungkin begitu ya. Di kelas kadang-kadang memang bosan gitu ya, bosan. Nah, siswa yang tadi bosan, tidak aktif, tidak mengerjakan tugas, apakah sudah berlangsung lama sebelumnya gitu, sebelum ini kemarin di observasi itu, apakah sebelumnya seperti itu juga? Iya, begitu sih. Kebanyakannya mayoritasnya memang seperti itu. Tapi kadang-kadang materi-materi tertentu ya mereka cukup antusias juga. Berarti terhadap materi-materi tertentu mah mereka senang gitu ya. Iya. Gitu. Nah, menghadapi situasi yang demikian, apa yang ingin Pak Rudi rencanakan supaya pembelajarannya menyenangkan seperti itu? Mungkin ya, kalau berkaca dari yang sudah-sudah, mungkin misalkan antusiasme siswa yang cukup baik itu di yang materi-materi yang sudah-sudah, mungkin teknik pembelajarannya mungkin akan saya coba untuk yang lain, kemudian mungkin menggunakan media-media yang lain supaya saya bisa membedakan ini siswa ini senangnya bagaimana, kemudian siswa yang ini sukanya bagaimana, begitu barangkali untuk ke depan lah, supaya kehidupan di kelas lebih hidup gitu. Berarti kalau begitu tadi Bapak katakan pembelajarannya akan dirubah ya. Jadi pembelajaran yang bagaimana? Apakah pembelajarannya yang problem based learning atau discovery learning, atau mau yang bagaimana contohnya gitu Pak? Saya coba karena saya akan mencoba untuk dikelompok-kelompokkan siswanya ya. Oh iya. Barangkali saya akan coba dikelompokkan. Tadi kan di kelas tidak saya kelompokkan ya Pak De ya. Iya. Barangkali nanti ke depan saya coba untuk dikelompokkan para siswanya. Saya coba akan analisa, barangkali menggunakan yang apa itu tadi teh? Yang PBL ya. Iya. Saya coba untuk PBL. Saya ingin melihat karakter siswa, mana yang senang dengan apa itu Pak De ya? Oh mungkin siswa itu ada yang senang visual, Iya, visual, audio visual atau gimana? Iya, betul. Mungkin ada siswa yang senang dengan visual, audio visual. Mungkin saya harus membawa fokus barangkali ya, atau saya harus membawa gambar-gambar barangkali gitu. Setiap kelompok ditugaskan untuk gambar atau audionya atau audio visualnya, begitulah barangkali ke depan malah, mudah-mudahan gitu. Jadi kalau begitu nanti siswanya itu belajar sesuai gaya belajar mereka gitu. Ya, mungkin seperti itulah. Mungkin seperti itu. Jadi siswanya saya akan coba untuk pisah-pisah itu bagaimana ya namanya itu. Iya. Nah, ini yang suka dengan pembelajaran seperti ini, yang ini, yang begini barangkali dipisahkan lagi kelompok yang lain, barangkali seperti itu. Baik. Jadi untuk kedepannya menghadapi hasil yang observasi tadi yang Bapak katakan, dengan pembelajarannya dirubah, lalu dengan mengamati apalagi tadi gaya belajar ya barangkali mungkin seperti itu. Nah, apakah ini akan dilaksanakan mulai kapan? Saya akan coba nanti pertemuan yang akan datang lah, saya coba. Oh, jadi langsung setelah ini ketemu lagi siswanya dilaksanakan perubahan yang akan saya coba secepatnya lah begitu supaya lebih
mereka lebih cepat menguasai materi, menyenangkan gitu di kelasnya. Nah tadi disebutkan menyenangkan. Yang menyenangkan bagi siswa itu yang bagaimana Pak? Yang mungkin bagi siswa itu yang disebut menyenangkan itu ketika belajar mereka asik dengan teman-temannya, kemudian ketika mereka bertanya juga ke guru, nggak ada istilah canggung atau lain sebagainya, jadi asik ketika pembelajaran itu. Nah, mereka juga bisa bertukar pikiran, artinya berdiskusi. Jadi kehidupan di kelas itu ya asiklah seperti di taman wisata gitu. Taman wisata. Ya barangkali seperti itu, asik mereka itu. Tapi ya tentu saja pada bidang materi pendidikan yang sedang kita ajarkan barangkali seperti Baik. itu. Apakah ini akan selalu dilaksanakan terus menerus atau bagaimana ini? Saya akan coba dulu kalau misalkan biasanya kan supaya tidak ada kejenuhan. Kalau misalkan apa yang telah saya rencanakan untuk minggu depan seperti itu memang bagus, asik buat siswa, menarik buat siswa, kenapa tidak untuk tidak dilanjutkan dan diteruskan. Itu barangkali sementara. Jadi tadi ada yang disebut tidak canggung. Apakah ada cara lain untuk Bapak supaya pembelajaran itu menyenangkan? Nah, barangkali gimana ya? Untuk pertama kali barangkali saya akan coba. Biasanya kan saya tidak, walaupun jarang-jarang saya akan coba ice breaking kembali. Nah, saya coba kembali untuk ice breaking supaya mereka lebih semangat. Apalagi kalau siang hari mereka biasanya sudah lemah ya. Kalau siang hari biasanya mereka sudah lemah. Saya coba ice breaking lah. Ice breakingnya yang bagaimana contohnya Pak? Apakah ketawa-ketawa atau menghadirkan kesadaran penuh, jadi setelah lelah misalkan belajar sebelumnya dipandu oleh kita dengan musik misalkan gitu kan, atau permainan, atau gimana itu yang Bapak kan Bapak pelajarannya IPS ya Pak? IPS. Yang gimana Pak IPS? Atau mau pakai musik atau misalkan menghirup udara atau napas beberapa kali supaya kesadarannya kembali, atau bagaimana ini yang dimaksud ice breaking yang mau dibawakan oleh Bapak seperti itu? Saya akan coba untuk contohnya ya anak disuruh berdiri gitu ya, kemudian menghitung 1, 2, 3 tepuk tangan sambil menyuarakan sesuatu gitu ya, sesuai dengan panduan. Pokoknya dibikin mereka bangun kembali dari kantuk, segar kembali dari kelelahan. Kalau begitu hasil observasi jadi refleksi Bapak, refleksi yang akan dilaksanakan ke depannya adalah yang tadi gitu. Iya, mudah-mudahan saya akan seperti itu, betul. Yang apa saja Bapak, saya pengen jelas sekali lagi gitu kesimpulan saya Bapak diobservasi. Nah sekarang kekurangannya tadi disebutkan, solusinya Bapak saya pengen tahu ke depannya, rencana ke depan gitu untuk yang akan datang. Ya. Jadi berkaca dari tadi ya, mungkin untuk ke depan saya akan coba dengan menggunakan metode yang baru. Kemudian saya akan kelompok-kelompokkan, terus juga di awal pelajaran saya akan coba ice breaking ya. Kemudian saya akan kelompok-kelompokkan para siswa sesuai dengan minat mereka masing-masing. Itu barangkali. Mudah-mudahan rencana Pak Rudi untuk kedepannya sukses Pak. Jadi pembelajaran aktif, menyenangkan begitu Pak ya. Dengan adanya yang tadi itu. Terima kasih Pak sudah mau ke sini, sudah mau. Terima kasih sama-sama Pak. Sudah mau ngobrol gitu ya untuk yang hasil observasi yang tadi gitu Pak. Terima kasih juga buat Bapak yang udah ini ke saya. Ini kita sangat sharing sangat bagus sekali untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak kalau ada acara lagi mana. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.